Bapak dan Ibu guru yang akan menyusun ujian sekolah berbasis online karena kita masih berbasis Google Form, maka inilah sedikit tutorial. Jadi setelah kita membuat formulir kosong seperti ini, atau saya mulai saja dari awal, dari file folder, dari drive. Yang pertama kita tambahkan dulu, masing-masing silakan membuka drive-nya, lalu kemudian kita membuka, klik Google Form, blank formulir yang kosong. Kemudian di bagian setelah masuk, yang pertama dibuat adalah kita klik dulu setelan, lalu jadikan sebagai kuis. Nah, seperti ini. Setelah jadikan sebagai kuis, ini tetap tercentang, kemudian kita rubah di bagian sini. Nah, kalau yang menggunakan akun Belajar ID ini harus dinonaktifkan. Ya, seperti ini. Kemudian kita pindah cek kembali yang lain. Nah, yang ini harus tetap tercentang. Nah, tampilannya seperti ini ya. Oke. Jadi akan terlihat bahwa di kolom ini harus dijadikan kuis. Setelah itu pertanyaan tak terjawab harus dicentang, jawaban yang benar harus dicentang, nilai poin juga harus dicentang. Kemudian tampilkan link untuk jawaban lain, itu juga dicentang. Seperti itu. Jadi ada cuma 4 yang dicentang tambah dengan kuis. Setelah itu kita kembali ke pertanyaan. Di set pertanyaan ini, setelah itu yang pertama dibuat lagi adalah sesuaikan tema ini, yang ada gambar seperti papan papan cat warna. Ini ada di bagian atas, itu diklik. Setelah klik lalu akan muncul seperti ini. Nah, kemudian kita klik pilih gambar karena kita mau buat tampilan temanya di atas seperti ini, tapi kita akan ganti dengan milik sekolah ya, seperti ini. Kemudian kita klik cari ya, nanti akan saya kirim kepada teman-teman datanya, nanti teman-teman yang menyesuaikan. Ini seperti ini, lalu kita buka 2022 filenya. Nah, ini seperti ini, lalu di open. Setelah dapat gambar lalu di open. Setelah open, nanti tampilnya seperti ini. Nah, akan muncul seperti ini. Tidak usah digeserkan lagi ini, langsung saja dengan klik selesai. Setelah klik selesai, kita menunggu. Nah, setelah selesai nanti dia akan muncul di tampilan atas seperti ini. Jadi kita akan mengganti header dari Google Form. Nah, seperti ini, lalu kita close saja yang ini. Seperti ini. Nah, di bagian yang ada tulisan formulir tanpa judul itu kita tulis bidang studi, langsung saja dengan bidang studi. Misalnya Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Lalu di bawah deskripsi formulir itu ditulis hari dan waktu, Selasa 18 Mei 2022 dalam kurung 07.00 sampai 09.00. Nah, silakan masing-masing menyesuaikan harinya kapan, tanggal berapa, lalu jam ujian dari masing-masing bidang studi apa. Setelah itu, setelah menulis nama bidang studi yang akan diujiankan dan keterangan tanggal, waktu dan hari dan waktu, kita klik tanda tambah ini. Minta maaf, bukan tanda tambah tapi ini yang ada sama dengan kotak, itu kita klik tambah bagian. Nah, seperti ini. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Kita lihat dulu tampilannya, harap saya tidak salah. Ya, seperti ini tampilannya. Jadi kita tambah bagian. Setelah tambah bagian, nah, bagian 2 dari 2 ini kita tulis identitas peserta didik. Nah, setelah tulis identitas peserta didik, kita pindah ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama itu adalah nama lengkap peserta didik.
Setelah nama lengkap peserta didik sudah muncul, kita ganti tulisan jawaban singkat ini dengan pilihan ganda. Setelah pilihan ganda, lalu kita pindah ke Word, kita cari nama-nama anak-anak peserta didik. Nanti saya akan saya kirim daftar nama anak-anak peserta didik. Kita copy saja semua nama ini sampai terakhir. Ya, seperti ini kita copy. Setelah itu kita pindah ke Google Form. Nah, kita klik di opsi 1 ini, lalu kita pastikan kopian kita. Nah, seperti ini. Jadi dia akan muncul otomatis 30 nama. Nah, setelah 30 nama selesai, kita kasih centang biru, wajib diisi. Lalu setelah itu, setelah nama selesai, kita klik lagi tambahkan pertanyaan. Nah, ditambahkan pertanyaan ini, yang akan kita tulis yang kedua adalah nomor ujian peserta didik. Setelah nomor ujian peserta didik, mereka akan tulis di sini tetap dengan jawaban singkat, lalu kita kasih centang, nanti mereka melihatnya di nomor ID card-nya. Setelah itu kita klik lagi tambahkan pertanyaan. Lalu ditambahkan pertanyaan ini kita tulis ruang ujian sekolah. Nah, lalu di bagian bawah kita tulis tetap dengan opsi pilihan ganda, kita tulis ruang ujian 1, kemudian ruang ujian 2, kemudian ruang ujian 3. Lalu kita kasih centang biru lagi. Ya, itu wajib diisi. Setelah ruang ujian sekolah, ruang ujian 1, 2, 3, kita klik tanda sama dengan yang kotak ini untuk tambahkan bagian. Nah, lalu di bagian atas ini ditulis soal ujian sekolah pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Jadi masing-masing silakan tulis. Lalu di situ di bawah deskripsi ditulis begini: berilah tanda centang pada option pada huruf A, B, C, dan D sesuai dengan jawaban yang benar. Kurang lebih seperti itu. Setelah itu, setelah soal ujian sekolah pendidikan agama Katolik, lalu keterangannya di bawah, kita klik tanda tambahkan pertanyaan. Lalu silakan masukkan soal. Jadi soal nomor 1, apa isinya, kemudian option ABC-nya di bawah, seperti biasa. Lalu ingat, tetap dicentang wajib diisi. Setelah wajib diisi, silakan klik kunci jawaban. Nah, tinggal diisi. Misalnya kunci jawabannya A, kemudian tambahkan ke semua. Kalau sudah ada pilihan ini, lalu tambahkan ke semua. Lalu kunci jawabannya, klik di kunci jawaban, dipilih, lalu dipilih poin. Nah, dipilih poin. Karena kita ada 40 nomor dan ada 30 nomor, kita masing-masing guru silakan membaginya dari 40 nomor, satu nomor itu mendapat berapa poin. Pastikan bahwa total poin itu akan muncul. Misalnya saya taruh 1, lalu saya selesaikan. Nah, total poinnya akan muncul di bagian atas ini. Pastikan total poin ini berjumlah 100, supaya ketika siswa selesai ujian dia tahu nilainya berapa. Nah, setelah anggaplah semua 40 nomor semua sudah selesai, 40 atau 30 nomor selesai, lalu kita klik tambahkan bagian. Nah, di bagian terakhir ini silakan ditulis terima kasih telah mengisi soal di atas.
Terima kasih telah mengisi soal-soal di atas. Silakan klik kirim untuk mengecek untuk menyelesaikan tahap ujian sekolah berbasis online. Seperti itu. Jadi terima kasih telah mengisi soal-soal di atas. Silakan klik kirim untuk menyelesaikan tahap ujian sekolah berbasis online. Nah, seperti itu. Nah, begitu kurang lebih. Jadi sekali lagi, nah, tampilannya nanti seperti ini. Jadi ada 4 bagian. Bagian pertama itu tentang bidang studi dan waktu yang akan dilaksanakan ujian sekolah. Kemudian bagian kedua itu identitas peserta didik yang berisikan nama-nama peserta didik, lalu nomor ujian